Hai, welcome back to the podcast. Hari ini topik yang dibahas sesuai lah sama berita yang masih aja ditampilin. Berita tentang pandemi yang dibilang masih ada, tapi kasus COVID-19 yang sekarang menurun. Tapi tetap krisis ekonomi masih ada. Kasihan Dita itu, papanya kena PHK karena pandemi. Gak apa-apa, mamaku juga masih punya kerjaan kok. Masih ada penghasilan lumayan. Nyiksa banget loh sekarang pandemi krisis ekonomi gak terkendali. Kasian juga bapaknya Dita loh. Gak apa-apa, udah gak kaget karena ya akibat pandemi. Ya, musibah kita gak ada yang tahu kan. Karena kan manusia gak bisa memprediksi kapan bencana akan datang. Kita awalnya senang libur sekolah gara-gara COVID-19 ini. Tapi lama-lama juga bosen. Mau balik sekolah kayak seperti biasa yang normal. Bencana besar sih ini, termasuknya non-alam, karena merupakan wabah penyakit dan menyebar ke hampir seluruh dunia. Kemarin ada bencana di Surabaya itu banjir gara-gara akhir-akhir ini hujan terus gak sih? Sungainya jadi meluap gitu. Sungai meluap di Indonesia juga kebanyakan karena ulah rakyatnya sendiri. Banyak buang sampah di sungai. Indonesia juga sering jadi potensi terjadinya bencana nggak sih? Soalnya baru awal 2022 udah banyak bencana yang terjadi kayak gunung meletus dan gempa. Iya sih, kasihan yang terdampak. Bencana yang paling kasihan sih ya bencana non-alam ini. Kamu yang ngerasain kan pandemi corona kayak gimana? Satu Indonesia juga ngerasain. Ya tenang aja, kan pemerintah pusat udah ngelakuin usaha buat nanganin pandemi COVID-19. Di sektor kesehatan, pemerintah juga berupaya mempercepat pelaksanaan tracing, testing, dan treatment. Iya, pemerintah juga memenuhi obat antiviral buat pengobatan pasien COVID-19. Ada pemenuhan kebutuhan oksigen, percepatan vaksinasi buat seluruh penduduk Indonesia. Di sektor ekonomi, pemerintah juga ngelakuin percepatan dalam penyaluran ragam bantuan sosial atau biasa kita sebut dengan bansos buat masyarakat. Kasian juga ya yang punya usaha kecil-kecilan. Kebanyakan dari mereka tidak punya harapan untuk berjualan lagi dan harus dipaksa gulung tikar. Gara-gara pandemi usaha mereka jadi bangkrut. Ya tapi udah dikasih bansos juga harusnya bisa. Krisis ekonomi parah. Aku juga ngerasain penghasilan berkurang. Agak susah juga, tapi nggak dapat bansos. Ya udah nggak apa-apa sih. Kalian jaga kesehatan loh ya. Ini juga banyak yang kena gejala virus corona. Pasti. Ini aku lihat pemerintah juga berperan dalam pembangunan buat ngulihin keadaan ekonomi semula. Ekonomi sulit tapi kok tetap bangun infrastruktur ya. Ya pemerintah punya dana yang cukup mungkin buat danain pembiayaan keduanya. Beda kalau zaman dulu waktu dijajah Belanda. Apa-apa punyanya Belanda, kita yang kerja. Tapi kan ya kalau kita nggak dijajah Belanda nggak mungkin kita kenal bangunan yang sekarang jadi sekolah ya kan. Kamu minum teh, kopi atau air tebu itu kan juga dari Belanda loh. Tapi kalau kita flashback lihat ke belakang, itu emang kondisinya sama kayak kita sekarang yang lagi krisis ekonomi. Kita nggak bisa ngerasain pembangunan infrastruktur yang harusnya sudah maju selangkah, tapi banyak alokasi dana yang digunain buat pemulihan keadaan ekonomi. Waktu penjajahan Belanda juga mereka bangun infrastruktur buat mereka sendiri. Cuman sekarang Indonesia sudah merdeka, jadi infrastruktur seperti rel kereta api yang dulunya digunakan untuk mengirim sumber daya alam untuk diperdagangkan, sekarang menjadi alat transportasi bagi Indonesia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang jadi korban kan masyarakat Indonesia juga, sengsara, dipaksa kerja rodi, nggak dikasih gizi sama istirahat yang cukup. Apalagi waktu pembangunan infrastruktur itu, ya makan banyak korban, dipaksa buat kerja rodi, di mana manusia dieksploitasi, dikuras, habis sumber dayanya, tanpa diperhatikan bagaimana kesehatan dan kesejahteraan. Belanda juga melanggar hak asasi manusia, nggak mencerminkan budaya kasih tapi kekerasan. Ya namanya juga waktu itu lagi dijajah, banyak sisaan, nggak mungkin kerja paksa kayak gitu cemberin budaya kasih. Dulu waktu penjajahan bukan disebut manusia deh, tapi udah kayak hewan yang dipaksa kerja keras, bahkan hewan aja kerja masih dikasih makan yang cukup, gizi, sama istirahat yang cukup. Tapi masyarakat Indonesia dulu nggak mendapatkan hal yang layak. Ya udah, yang masa lalu nggak usah dibahas. Kita mending fokus yang sekarang. Karena kita aja punya masalah di sini. Dan jangan nambah pikiran, nanti kita nggak fokus ke masa depan.
Kasihan itu loh Dita, ada problem besar soal ekonomi. Alah, nggak apa-apa, kan aku udah kebiasaan dari dulu ya, santai aja. Aku juga bisa manage keuangan, nggak boros-boros banget. Jualan kamu sepi. Iya sepi, tapi rezeki kan udah ada yang ngatur. Bukan masalah itu, tapi promosimu kurang mungkin. Iya kali ya? Kita kan di Jawa Tengah, otomatis kita kental dengan bahasa Jawa. Untuk melestarikan budaya Jawa juga, mending kamu buat iklan bahasa Jawa yang kemarin diajarin Bu Puri disebut pariwara itu. Gak niat bahasa Jawa, aku nggak bisa buat. Nah kan materinya ada di Google, bisa dicari. Perkembangan teknologi udah maju loh. Nanti buat iklan bisa ditempelin ke infrastruktur tempat umum. Tapi kalau mau informasi lebih, bisa di-upload ke media sosial, karena kan ini pandemi, jadi mungkin nggak banyak orang yang aktif di luar ruangan, tetapi aktif di media sosial. Coba lihat contoh iklannya. Adalah, ini kayak gini. Oh kayak gitu, gampang sih. Cuman nggak niat aja bikinnya. Tapi kalau kamu keluarin suatu produk, pakai analisis BEP aja. Analisis break even point biasanya lebih sering digunain kalau perusahaan ngeluarin produk. Artinya, waktu memproduksi sebuah produk tentu berkaitan dengan masalah biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian, penentuan harga jual serta jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi atau dijual ke konsumen. Analisis tentang apa aja emang? Manfaatnya juga apa? Karena kan kerajinanku itu ada lampu dari kardus gitu, sesuai sama yang di iklan bahasa Jawa. Bisa tentang jumlah minimal produk yang harus terjual agar nggak ngalamin rugi, atau kamu kalau pakai analisis BEP bisa tahu efek perubahan harga jual, biaya atau volume penjualan terhadap laba yang diperoleh. Kalau manfaatnya untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan demi memproduksi sejumlah barang. Saat melakukan perhitungan BEP, kamu juga otomatis menghitung biaya produksimu, mulai dari biaya tetap atau fixed cost sampai biaya variable atau disebut variable cost. Contoh biaya tetap itu ada sewa, pajak, gaji, depresiasi, biaya, bea, asuransi, dan lain-lain. Contoh buat biaya variable itu ada biaya pengepakan, pengiriman, material yang dikonsumsi, upah. Tapi kalau kamu beli poster iklan di luar, jangan lupa tetap pakai masker. Udah pakai, cuma kan ya percuma kalau pakai masker tapi pola hidup nggak sehat. Iya, jaga kesehatan itu dimulai juga dari kita berkegiatan sehari-hari, apa yang kita makan. Lakuin olahraga lah, tapi kalau olahraga apa gitu, banyak olahraga dilakuin di luar ruangan, jadi kayak nggak efektif juga buat mengurangi kasus positif COVID-19. Olahraga kebugaran jasmani bisa latihan leg squat, cuman siapkan barbel sesuai dengan kemampuan buat melatih kekuatan ya, terutama otot kaki. Ini bisa dilakuin di rumah tanpa keluar dan bisa manfaatin barang bekas saja kalau nggak punya barbel. Jadwalku berantakan di rumah, nggak bisa ngatur rutinitasnya. Tak ajarin sini, jadi how to set up a home workout routine. List of things that you will need is a note and pen or writing tools. The step first, manage your workout schedule, for example 5 in the morning or 3 in the evening. Each people have their own preference. Second, after you manage your schedule, make sure there is no other activities on that hour, and always stick to your workout schedule. Third, make sure there is a medium or a large space to do your workout. Then make another schedule that contains of what exercise priorities that you will perform on a daily basis from Monday to Sunday, and take 1 or 2 rest day on a week. Take your time and adjust slowly to your new schedule. Don't rush things. And there you have it. Now you can start training in your house without problems. Nggak ribet sih, tapi ya bisalah tak coba besok. Hati-hati, jangan sampai kenapa-kenapa. Soalnya harus pemanasan dulu, karena kalau kita udah lama nggak ngelakuin olahraga, badan kita kaget. Jadi tubuh emang harus fit dengan ngelakuin pemanasan. Jangan sampai cedera juga loh. Iya kemarin cedera sih, agak berdarah karena kepleset di dapur kejatuhan pisau. Kasih obat antiseptik dong, bahaya loh itu, nanti bakterinya bisa masuk. Ya udah kok santai. Tahu kenapa kalau luka harus dikasih obat antiseptik? Kenapa emang? Nah, jadi obat antiseptik itu membunuh kuman dan mencegah infeksi dan menghentikan pendarahan. Itu kandungan apaan? Ya, itu antiseptik, membunuh kuman sama mencegah infeksi.
Terus ada hemostatik, yaitu menghentikan pendarahan. Ada larutan penyangga kan? Ia ada yang berperan sebagai penyeimbang kadar pH. Maksudnya, jika larutan penyangga ketambahan sedikit asam atau basa, pH larutan tersebut tidak banyak berubah. Seperti sebuah larutan memiliki pH 7, jika ditambah asam menjadi 6,9, atau jika ditambah basa menjadi 7,1. Hal ini dimaksudkan buat obat itu bisa diterima sama tubuh kita. Kalau kadar asam ataupun basa terlalu banyak, maka tubuh kita bakal nolak obatnya. Nah, buat biar tahu apakah komponen buffer atau larutan penyangga yang terdapat pada albutil, kita harus mengetahui komposisi dari albutil itu. Albutil memiliki komposisi berupa polisresulen sebesar 36%, atau metasresol, sulfonik asid, dan metanal dengan sulfonik asid menjadi asam lemah dan metasresol sebagai basa konjugasi. Walah, keren loh, anak SMA bisa tahu kayak gituan. Harus ya kalau anak SMA harus punya wawasan lebih kayak gitu. Karena kita kalau punya wawasan lebih, bisa hadir inovasi yang bisa memajukan infrastruktur maupun kreativitas kita yang bakal dihargai oleh negara sebagai warga yang berinovasi. Pandemi ini emang udah bawa banyak dampak negatif buat kehidupan manusia, tapi juga kasih ruang buat inovasi biar bisa berkembang dengan pesat, apalagi kalau kedesak sama ekonomi, dan lain sebagainya. Mau itu di bidang kesehatan, ataupun jasa-jasa yang tawarin, sampai teknologi baru. Kalau ngomongin inovasi, pastilah nggak bakal asing dengar macam-macam pembangkit alternatif buat tenaga listrik. Malah baru-baru ini ada inovasi baru pembangkit listrik tenaga gelombang laut, atau yang disebut dengan Double Turbine Wave Energy. Itu kan yang gelombang laut, nyimpan energi kinetik dalam jumlah besar yang nanti akhirnya bisa dikonversi menjadi energi listrik. Karena kalau kita tahu muka air laut kan pasti ngalamin osilasi atau gerakan naik turun, jadi energinya bisa dimanfaatin buat gerakin generator. Ya, karena prinsip kerja alatnya itu memanfaatkan energi pada gelombang laut buat gerakin generator pembangkit listrik, ya kan? Gelombang laut itu salah satu contoh dari gelombang mekanik, yaitu gelombang transversal. Gelombang mekanik sendiri itu adalah getaran yang merambat melalui sebuah medium yang dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Gelombang laut termasuk gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya, dan cepat rambat gelombang laut dapat dikatakan dengan C sama dengan L per T. Bagus, nama wawasan juga ini. Oh iya, ingat. Kemarin aku baca artikel tentang sistem reproduksi manusia loh. Wah, bisa bagi-bagi ilmu dong. Apa tuh sistem reproduksi manusia? Jadi sistem reproduksi itu adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternalnya masing-masing. Nah, setahu aku nih ya, organ reproduksi wanita itu ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Terus cervix. Cervix merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang ketiga, ada saluran telur atau tuba fallopi atau oviduk. Oviduk terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan kiri titik oviduk memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilasi atau pembuahan. Yang keempat, ada indung telur, merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Yang terakhir ada rahim, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim, endometrium, berperan dalam pembentukan plasenta. Kalau di laki-laki, aku kurang paham. Kau tahu nggak, Tio? Ya tau lah, dan harus tahu, apalagi itu alat reproduksi pria. Yang pertama itu ada penis yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua ada skrotum, berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk menimbulkan sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Yang ketiga ada testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron yang
Keempat ada epididymis, merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima ada saluran uretra. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang keenam ada vesicula seminalis, merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang bersih basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, ada hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Yang ketujuh ada kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Semua fungsi organ reproduksi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Nah, sistem reproduksi manusia biasanya melibatkan fertilisasi internal dengan hubungan seksual titik. Dalam proses ini laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi semen yang mengandung sperma. Sebagian kecil dari sperma melewati leher rahim ke dalam rahim, kemudian ke saluran telur untuk membuat ovum. Setelah dibuahi, janin akan berkembang selama 40 hari. Nah, itulah proses terjadinya kehamilan. Nah, untuk mengkonfirmasi kehamilan hingga perkiraan tanggal kelahiran dapat dicek dengan USG. Namun pada masa pandemi ini justru dianjurkan terutama pasangan muda yang baru menikah untuk melakukan program KB dan menunda kehamilan mereka selama masa pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan agar menghindari kehamilan dan melahirkan di masa pandemi. Karena kehamilan di masa pandemi memiliki beberapa resiko karena akses pada layanan kesehatan sedang sangat terbatas. Titik untuk mencegah kehamilan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan ASI eksklusif yang dipercaya untuk menjadi KB alami. Menyusui memang bisa menekan proses ovulasi atau pematangan sel telur. Ini karena prolaktin, hormon yang merangsang produksi ASI, akan menghambat hormon FSH yang memicu dilepaskannya sel telur. Tanpa adanya sel telur untuk dibuahi, tentu kehamilan tak akan terjadi. Wah, kalian juga pada tahu ya ternyata.